Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan kalkulus diferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit dari sebuah fungsi. Sebelum kita bahas tentang limit, di sini Ibu memiliki sebuah gambaran untuk membawa kalian ke dalam definisi limit itu sendiri. Jadi di sini sebelum kita belajar tentang pengertian dari limit, Ibu memiliki sebuah fungsi f(x), di mana fungsi f(x) itu misal x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x min 1. Nah, fungsi f(x) ini pastinya tidak akan terdefinisi ketika kita mensubstitusikan nilai x dengan angka 1. Kenapa? Sebab ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 1, maka fungsi tersebut akan menghasilkan 0 per 0. Namun, dapat kita selidiki mengenai nilai fungsi f(x) di titik yang dekat dengan 1. Jadi artinya karena kita menyelidiki x sama dengan 1 hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi, kita masih bisa menyelidiki titik-titik yang berada di sekitar 1. Misal di sini kita perhatikan gambar ya, gambar yang ada pada sini. Nah, jadi di sini caranya adalah untuk mengetahui nilai limit atau nilai pendekatan fungsi f(x) tadi di angka 1, kita bisa melihat dengan cara mengganti nilai x itu dengan angka yang mendekati 1. Misal di sini adalah 1,001. Nah, ketika 1,001 ini dimasukkan ke dalam fungsi f(x), yaitu tadi adalah x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x min 1, maka akan menghasilkan 3,003. Nah, sedangkan ketika kita mengganti nilai x dengan 1,01, maka fungsi tersebut akan bernilai 3,030 dan seterusnya. Nah, selain kita mencoba mencari nilai fungsi f(x) dengan cara mencari nilai yang lebih dari 1, kita juga akan mencoba nilai yang kurang dari 1, yaitu yang paling dekat adalah 0,999. Jadi ketika di sini Ibu memasukkan nilai x atau mensubstitusikan nilai x ke dalam sebuah fungsi f(x), maka hasilnya adalah 2,997. Begitu juga ketika x-nya diganti dengan angka 0,99, maka fungsi f(x)-nya akan berubah menjadi 2,970. Jadi kalau kita gambarkan di dalam sebuah grafik, jadi grafiknya seperti ini. Nah, ketika dia berada di angka 1 x-nya, maka di sini merupakan kurva terbuka, artinya tidak ada nilai x yang mendekati angka 1 ya, yang sama dengan 1. Kenapa? Karena tadi ketika angkanya 1 adalah tidak terdefinisi. Nah, sekarang kalian lihat dari nilai x yang mendekati 1, entah itu yang lebih dari 1 maupun yang kurang dari 1, di sini angkanya akan merujuk ke satu angka, yaitu berapa? 3 ya. Jadi semakin ke bawah dia akan mendekati angka 3, semakin ke atas ini juga akan mendekati angka 3. Berarti di sini bisa dikatakan nilai dari fungsi f(x) tadi ketika diganti menjadi limit x mendekati 1, x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu akan sama dengan 3. Jadi itu kalau kita belum melakukan perhitungan ya, jadi kita hanya melihat dari gambar tabel tadi, kita lihat dan kita cocokkan dengan grafiknya. Ternyata kalau limit x mendekati 1 itu akan mengarah ke angka 3 seperti itu. Nah, misal di sini ada gambaran lagi
contoh soalnya dengan menggunakan beberapa nilai pendekatan, tentukan limit X mendekati 0 sin X per X. Jadi kalau dulu kalian mungkin sudah belajar di SMA, itu limit X mendekati 0 sin X per X langsung sama dengan 1. Tapi di sini kita akan buktikan apakah benar nilainya 1 atau jangan-jangan nilainya bukan 1. Nah, di sini kita misalkan saja. Jadi ketika dia X-nya itu mendekati 0 ya, otomatis kan kalau secara gambaran sin 0 dibagi dengan X-nya adalah 0, berarti hasilnya akan menghasilkan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Namun kita masih bisa melihat atau menentukan nilai dari sin X per X itu yang berada di sekitar 0. Misal kita coba nilai yang di atasnya 0 di sini adalah 0,01. Jadi ketika kita mengganti nilai X 0,01 ke dalam sebuah fungsi yaitu sin X per X, maka hasilnya adalah 0,99998. Nah, begitu juga ketika kita mengganti angka X-nya dengan 0,1, jadi di sini hasilnya adalah sin 0,1 dibagi 0,1, maka hasilnya adalah 0,99833. Nah, kalau kita sudah melihat nilai yang berada di atasnya 0, sekarang kita akan melihat nilai yang berada di bawahnya 0. Otomatis ada negatif di sini, negatif 0,001. Lah, ketika kita memasukkan nilai negatif 0,01 ke dalam fungsi sin X, jadi hasilnya adalah sin dalam kurung min 0,01 dibagi dengan min 0,01, maka hasilnya adalah 0,9998. Jadi kalau kalian lihat polanya, semakin dia ke atas ini ya, dari negatif 1, negatif setengah, negatif 0,1 sampai ke negatif 0,01, polanya itu akan mendekati ke angka 1. Berarti ketika kita sudah punya gambaran yang seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1. Ini adalah bentuk dari kurvanya. Jadi ketika kalian sudah menghasilkan 0 per 0, otomatis di situ kita harus mencari nilai di sekitar limit yang tadi menghasilkan 0 per 0 itu. Itu adalah caranya. Ingat kembali, kita sudah belajar tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah nilai yang selalu memiliki nilai kebenaran yang positif. Nah, misal di sini ibu memiliki epsilon adalah sembarang bilangan positif. Jadi ibu punya angka berapapun ibu anggap sebagai epsilon. Epsilon itu apa? Adalah bilangan positif, baik itu 0 maupun sampai 1 miliar dan sebagainya, itu tetap epsilon karena dia bilangan positif. Maka jarak fungsi f x ke bilangan L kurang dari C dapat dinyatakan dalam bentuk tanda mutlak fx dikurangi L besar kurang dari epsilon. Jadi kalian ingat kembali tentang nilai mutlak ya. Secara otomatis kalau seperti itu berarti fungsi fx itu lebih dari L besar dikurangi epsilon kurang dari L besar ditambah dengan epsilon, seperti itu. Lah, selanjutnya misalkan ibu punya lagi bilangan positif yang lain selain epsilon yaitu theta, dan X cukup dekat dengan C, sehingga jarak X ke C kurang dari theta, tetapi X-nya tadi tidak sama dengan C, sehingga bisa dituliskan persamaannya adalah tanda mutlak X dikurangi C lebih dari 0 kurang dari theta. Dan ini ekuivalen seperti tadi ya, berarti X itu lebih dari C dikurangi theta kurang dari
C ditambah theta. Lebih mudahnya gini, jadi ketika ibu punya sebuah bilangan positif, otomatis dia akan kurang dari X ketika dia dikurangi dengan bilangan positif yang lain, dan dia akan lebih dari X ketika bilangan tersebut ditambah dengan bilangan positif yang lain. Seperti itu maksudnya. Nah, ini kalau digambarkan seperti itu, misal ibu punya L-nya adalah angka 5. Kemudian ibu punya epsilon bilangan positif berapapun. Misal ibu punya bilangan positifnya adalah 2. Berarti di sini letak dari L kurangi epsilon berarti 5 itu terletak di antara 5 dikurangi 3 dan 5 ditambah 3. Benar nggak? Ya, jadi itu maksudnya. Kemudian sehingga dari gambaran situasional tadi, maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang didefinisikan sebagai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah L besar, maka dapat ditulis limit x mendekati c f(x) sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, berapapun kecilnya, paling kecil berarti adalah 0, sekian ya, 0. Terdapat bilangan theta juga lebih dari 0, karena tadi theta juga bilangan positif, sedemikian hingga tanda mutlak x min c itu lebih dari 0, ya pastinya lebih dari 0 karena dia bilangan positif, dan kurang dari theta, maka akan berlaku tanda mutlak fungsi f(x) dikurangi L kurang dari epsilon. Ini adalah definisi limit secara umum. Jadi kalau digambarkan ke grafiknya seperti ini, jadi epsilonnya lebih dari 0, terdapat bilangan theta juga lebih dari ini ya, sehingga berlaku seperti ini. Oke, misal di sini contoh soalnya, buktikan bahwa limit x mendekati 4, 3x dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi mungkin ketika kalian dulu SMA itu langsung memasukkan, jadi tidak untuk membuktikan, tetapi kalian langsung diminta berapakah nilai limit x mendekati 4 dalam kurung 3x min 7. Nah, berarti kalian langsung saja mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsinya. Jadi kalian masukkan 3 dalam kurung kali 4 dikurangi 7, otomatis hasilnya adalah 5. Tetapi untuk tingkatan mahasiswa, kalian diminta untuk membuktikan dari limit tersebut. Lah, bagaimana cara pembuktiannya? Cara pembuktiannya kita menggunakan yang namanya pengertian dari limit tadi. Jadi cara pertama adalah silahkan kalian misalkan ada sebuah epsilonnya lebih dari 0 sembarang, kita anggap aja ada sebuah epsilon sembarang yang lebih dari 0 karena epsilonnya harus bilangan positif. Kita harus menemukan bilangan theta. Jadi di antara bilangan epsilon itu ada bilangan theta yang juga lebih dari 0, sedemikian hingga tanda mutlak x min 4 itu sesuai dengan soal tadi, lebih dari 0 kurang dari theta, berlaku tanda mutlak 3x dikurangi 7 dikurangi 5 kurang dari epsilon. Perhatikan tanda mutlak 3x min 7 min 5 kurang dari epsilon. Ingat, kalau kalian lihat di sini antara negatif 7 dan negatif 5 itu sama-sama tidak mengandung variabel, sehingga keduanya sama-sama bisa dioperasikan. Jadi min 7 min 5 berarti
berarti hasilnya adalah 3x min 12 kurang dari epsilon. Kalian lihat antara 3 dan 12 ini saling bersekutu. Ya, berarti kita bisa mencari persekutuannya. Persekutuannya apa? Yaitu angka 3 dalam kurung x dikurangi 4. Dapat dari mana x dikurangi 4? Ini kan kalau dioperasikan kembali seperti soal yang di atas. Jadi 3 kali x adalah 3x, 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Jadi negatif 4 ini didapat dari negatif 12 yang dibagi dengan 3 karena angka 3-nya dikeluarkan di luar. Kalau sudah seperti ini, konsep dari tanda mutlak kemarin kita bisa memutlakkan sendiri-sendiri. Berarti di sini bisa menjadi 3 tanda mutlak x dikurangi 4 kurang dari epsilon. Nah, di sini tanda mutlak x dikurangi 4 kurang dari epsilon per 3. Epsilon per 3-nya dapat dari mana? Kalau di sebelah kiri ada perkalian, berarti untuk menghilangkan perkalian itu harus menjadi pembagian atau dikali dengan sekawannya. Sekawannya 3 berarti berapa? 1 per 3. Berarti di sini juga epsilonnya harus dikalikan dengan 1 per 3. Makanya di sini hasilnya adalah epsilon per 3. Oleh karena itu dapat dipilih sebuah theta yaitu epsilon dibagi 3. Kenapa kok dipilih epsilon dibagi 3? Karena tadi tetanya itu yang dipilih satu syaratnya adalah positif. Yang kedua, theta itu bagian dari epsilon tadi. Ya, sehingga kita bisa memilih epsilonnya itu kurang dari epsilon per 3. Seperti itu tetanya ya. Nah, setelah itu baru kita membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ambil sembarang bilangan epsilon lebih dari 0. Kita pilih tetanya juga lebih dari 0, yaitu tadi kita sudah pilih tetanya adalah epsilon per 3. Apabila tadi ya sesuai dengan definisi limit tadi, coba kalian cek definisinya. Apabila ada tanda mutlak x dikurangi 4 lebih dari 0 kurang dari theta, maka berlaku tanda mutlak dalam kurung 3x min 7 min 5 sama dengan 3x min 12. Min 12 kayak tadi ya caranya sama. Kemudian kita mengeluarkan angka 3. Karena angka 3 dikeluarkan, berarti untuk menghasilkan 3x berarti tersisa x-nya saja. Kemudian di sini ada negatif 12 karena sudah dikeluarkan angka 3 berarti tersisa negatif 4 saja. Kalau sudah seperti itu berarti kita bisa memutlakkan satu-satu, yaitu mutlak 3 dan mutlak x min 4. Kalau sudah seperti itu berarti tadi kan dianggap tetanya itu sama dengan epsilon per 3. Artinya karena di sini sudah kurang dari 3 theta, berarti sama dengan 3 dikali epsilon per 3. Maka hasilnya adalah epsilon. Sehingga sudah terbukti bahwa limit x mendekati 4 dalam kurung 3x min 7 sama dengan 5. Itu proses pembuktiannya. Jadi langkah awal untuk proses pembuktian, silahkan kalian ubah soal yang akan dibuktikan ke dalam bentuk definisi limit. Setelah itu kalian memilih sembarang epsilon. Kalau sudah memilih sembarang epsilon, kemudian kalian otak-atik dari fungsinya. Kalau fungsinya sudah diotak-atik, baru kalian memasukkan ya theta yang didapat berapa, sehingga terbukti bahwa sesuai soal tadi limit x mendekati 4 dalam kurung 3x min 7 itu sama dengan 5. Seperti itu proses pembuktian. Nah, hari ini untuk kalian coba ya di rumah untuk sebagai latihan soal. Jadi di sini buktikan bahwa limit x mendekati 2
2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 itu sama dengan 5. Kalau kalian buktikan secara langsung dengan mensubstitusikan, itu kan berarti hasilnya nanti 2 dalam kurung 2 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 4, berarti 2 kali 4 8 dikurangi 3x berarti 3 kali 2 6, 8 kurangi 6 2 dikurangi 2 berarti hasilnya 0. Sedangkan yang di bawah x min 2 berarti 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0 per 0. Padahal 0 per 0 itu bukan nilai yang kita maksud di dalam menentukan sebuah limit, karena kalau 0 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi silahkan kalian coba buktikan dengan menggunakan tadi contoh soal yang awal. Jadi kalian bawa fungsi ini ke dalam limit yang tadi, sama yang C juga seperti itu. Nanti silahkan dicoba ya. Lah kemudian di sini ada yang namanya limit kiri dan limit kanan. Jadi misal ibu memiliki sebuah limit x mendekati C, fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi sebelah kanan C, maka fx dekat ke L. Hal yang serupa mengatakan bahwa jika limit x mendekati C min ya, tulisannya fx min L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kiri. Jadi kalau tandanya C positif berarti dia di sebelah kanan, lebih dekat ke arah kanan, artinya apa? Nilainya akan mengarah ke positif. Tapi kalau di situ ada x-nya mendekati C negatif berarti ke arah kiri, artinya mendekati ke angka negatif. Oke, misal di sini fx sama dengan 2 dan sama dengan 1. Kapan dia bernilai 2? Untuk x kurang dari sama dengan 2. Jadi kalian lihat di sini ketika x-nya adalah 2 ya, karena di sini kurvanya adalah kurva tertutup berarti 2-nya ikut, maka nilai fx-nya adalah 2. Tapi untuk nilai yang kurang dari 2 ke arah kanan, ingat dia kurvanya adalah terbuka yang bawah, berarti nilainya adalah 1. Dalam hal ini fx untuk x mendekati 2 plus ya, artinya limit kanannya ya, x mendekati 2 plus itu tidak ada ya. Tetapi dapat dituliskan bahwa limit x 2 min ya, berdasarkan informasi ini berarti dia yang kurang dari kan. Kalau kurang dari berarti nilainya adalah 2. Kemudian di sini untuk limit x yang 2 plus berarti kan yang lebih dari 2, itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud limit kiri dan limit kanan, karena ada soal biasanya. Oke, ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa teorema tentang limit. Misal di sini teorema yang 24.21, misalkan n bilangan bulat positif, k-nya adalah konstanta, serta f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka di sini ada teorema jika ibu memiliki limit x mendekati C, k-nya adalah konstanta, maka hasilnya adalah k. Misal contohnya adalah limit x mendekati 5, jadi x-nya adalah tetap, c-nya adalah 5, k-nya ibu beri angka 6. Maka limit x mendekati 6 sama dengan 6. Karena kenapa? Nilai C-nya itu tidak mempengaruhi. Jadi walaupun nilai X-nya disubstitusikan, kan nggak bisa disubstitusikan karena di sini hanya K saja. Maka nilai K itu akan tetap hasilnya sesuai konstantanya. Sebaliknya,
Untuk yang teorema yang kedua, limit X mendekati C, X sama dengan C. Misal di sini Ibu punya angka limit X mendekati 2 ya. Di sini adalah X, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2, karena nilai X-nya diganti dengan angka C, berarti sama dengan 2. Nah, kalau yang ketiga itu adalah ketika Ibu punya limit X mendekati C, Kfx, maka bisa jadi dituliskan K-nya, konstantanya ditaruh di depan. Jadi ada K limit X mendekati C dalam kurung Fx. Nanti di belakang ada latihan soal, kita bisa bersama-sama. Sama untuk berlaku penjumlahan dan pengurangan, konsepnya sama, yaitu kita limitkan masing-masing fungsi. Jadi limit fungsi f-nya berapa, kemudian limit fungsi gx-nya berapa. Termasuk pembagian itu juga begitu, sama seperti konsep perkalian sama penjumlahan, pengurangan sama, cuman pembedanya untuk pembagian seperti bentuk yang aljabar, berarti nilai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika nilai penyebutnya sama dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi, seperti itu. Lah, untuk perpangkatan sama, jadi bisa dikerjakan limitnya dulu, kemudian dipangkatkan. Kemudian untuk akar sama juga seperti ini. Untuk rumus dari teorema limit itu secara umum. Nah, misal di sini dengan menggunakan teorema, maka tentukan nilai fungsi yang akan menjadi lebih mudah. Contoh, jadi di sini carilah limit X mendekati 3 5x kuadrat. Lah, penyelesaiannya di sini kan ada angka konstanta nih di koefisien di depannya x kuadrat. Angka berapa? Angka 5. Lah, tadi berdasarkan teorema 2.21 yang K tadi, berarti kan nilai K-nya bisa ditaruh di depan, berarti 5-nya di depan. 5 limit X mendekati 3 X kuadrat. Kalau sudah seperti itu, kalian lihat ada tanda X kuadrat, berarti sama seperti persamaan yang ke-8 tadi, ada pangkat ya, bisa ditaruh pangkatnya di luar sehingga bisa berubah soalnya menjadi 5 dalam kurung limit X mendekati 3 X pangkat 2. Kalau sudah seperti ini kan sudah sederhana, kita tinggal memasukkan atau mengganti nilai X mendekati 3 ke dalam ini persamaan, berarti kan sama dengan 5 dalam kurung X-nya adalah 3 pangkat 2. Kalau seperti ini kita kerjakan pangkatnya dulu, berarti 3 pangkat 2 hasilnya kan 9 dikali dengan 5, hasilnya adalah 45. Nah, untuk contoh yang 7, misal di sini Ibu punya carilah limit X mendekati 7 dalam kurung 5x kuadrat min 20. Berarti kita bisa membagi 2. Ini ada tanda pengurangan. Kita limitkan masing-masing. Jadi limit 5x kuadrat ya, X mendekati 3 5x kuadrat dikurangi limit X mendekati 3 20. Ingat, limit 5x kuadrat tadi hasilnya adalah 45, tadi sudah kita coba hitung ya, dikurangi limit 20 sesuai tadi. Kalau seandainya dia adalah K saja, berarti hasilnya tetap K, hasilnya adalah 20. 45 dikurangi 20 hasilnya adalah 25. Ini adalah contoh dari teorema umum tadi. Bagaimana Bu kalau kasusnya dalam bentuk akar? Biasanya mahasiswa itu khawatir ketika bentuk akar. Sebenarnya sama saja konsepnya. Jadi di sini misal
ada limit X mendekati 3 akar 5 X kuadrat min 20 dibagi X, maka di sini kita bisa membuat limitnya masing-masing. Limit penyebut sendiri, limit pembilang sendiri menggunakan teorema 2.2.1.7. Kalau sudah seperti ini, kita lihat yang di bawah itu kan limit X-nya bisa langsung diganti. X-nya dengan angka berapa? 3. Berarti di sini bisa diganti dengan 3. Nah, untuk yang di atas tadi kita sudah menghitung, hasilnya adalah 45 dikurangi 20 kan yang sebelumnya, berarti ini hasilnya adalah akar 25. Kalau sudah seperti ini, akar dari 25 itu adalah 5 dibagi 3, berarti 5/3. Oke, itu contohnya. Nah, sedangkan di sini itu ada teorema lagi, yaitu jika fungsi f fungsi polinom, maka limit X mendekati C f X sama dengan fc. Sama juga yang kedua, jika fungsi f merupakan fungsi rasional, maka limit X mendekati C f X sama dengan fc, asalkan nilai penyebut di C tidak sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, ini misal polinom kan berarti lebih dari satu ya, satu suku. Misal di contoh 9 ini ada berapa suku? Ada 4 suku. Tentukan nilai limit X mendekati 2, 7X pangkat 5 dikurangi 10X pangkat 4 dikurangi 13X ditambah 6. Ya, mudahnya tinggal dimasukkan atau mengganti nilai X sama dengan 2 ke fungsi tersebut. Berarti ada 7 dalam kurung 2 pangkat 5 dikurangi 10 dalam kurung 2 pangkat 4 dikurangi 13 dalam kurung 2 ditambah 6. Ingat ini dikerjakan dulu, jadi 2 pangkat 5 misal tadi 32 dikalikan 7 dikurangi 10, 2 pangkat 4 adalah 16, kemudian dikurangi 13 kali 2 berarti 26 ditambah 6. Jadi kalau kalian hitung pasti hasilnya adalah 44. Sama untuk yang contoh 10, itu juga kita tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai pendekatannya, yaitu X mendekati 2 itu disubstitusikan ke sini. Kalau sudah disubstitusikan, maka hasilnya adalah 44/-8, yaitu negatif 11/2. Itu untuk contoh yang 10. Sama intinya, jadi kalau pembahasannya tentang polinom, jadi silahkan langsung kalian mensubstitusikan saja nilai pendekatannya ke dalam fungsi tersebut, asalkan nilainya tidak 0/0. Kalau nilainya 0/0 berarti kita harus mencari jalan yang lain. Karena kenapa? 0/0 untuk menentukan nilai limit itu bukan nilai yang diharapkan, karena 0/0 itu tidak terdefinisi. Oke, di sini misal untuk contoh yang ke-13, di sini adalah X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 7 dibagi X kuadrat min 2X plus 1. Teorema 2.42 tidak dapat digunakan karena penyebutnya adalah sama dengan 1, adalah 0 ya. Juga tidak dapat digunakan karena limit penyebut 0. Jadi kalau kita masukkan angka 1 ke fungsi ini, maka nilainya adalah penyebutnya 0, padahal syaratnya nilai penyebutnya tidak boleh 0 kan ya. Tetapi karena limit pembilangnya adalah 11, jadi kalau kita masukkan ke ini, ke persamaan ya, maka kan pembilangnya nilainya adalah 11. 11 dapat dari mana? Ya 1 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung kali 1 ditambah 7, hasilnya kan 11. Terjadi pembagian bilangan yang mendekati 11 dengan bilangan positif dekat 0. Hasilnya adalah sebuah bilangan positif yang besar dan dapat
dibuat besar sekehendak kita dengan membiarkan X cukup dekat dengan 1. Dalam hal ini kita katakan limitnya tidak ada ya. Jadi karena kalau bilangan dibagi 0, penyebutnya kan 0 tadi, itu adalah tak hingga atau banyak ya. Nah, di sini contohnya misal kita punya sebuah limit X mendekati 2, X kuadrat plus 3X min 10 dibagi X kuadrat plus X min 6. Nah, di sini kita langkah awal, misal kita ingin memasukkan angka atau mensubstitusikan angka 2-nya, kita coba. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ditambah 3 kali 2 hasilnya adalah 6 dikurangi 10, berarti 4 tambah 6 tambah dikurangi 10 hasilnya adalah 0 untuk pembilang. Kemudian kita masukkan ke penyebut, coba kita ganti nilai X nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 2 dikurangi 6 hasilnya juga 0. Jadi ketika kita mensubstitusi langsung atau mengganti langsung X nya dengan angka 2 ke dalam sebuah fungsi tersebut, maka hasilnya adalah 0/0. Berarti bukan harapan kita. Berarti kita harus cari cara yang lain. Cara yang lain seperti apa? Karena di sini adalah pangkatnya 2, kita bisa memiliki ide, coba kita faktorkan saja. Jadi pembilang difaktorkan, penyebut difaktorkan. Nah, berarti hasil pemfaktorannya adalah X min 2, X plus 5. Yang membawa X min 2, X plus 3. Kemudian kita lihat ternyata faktor dari pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu X min 2. Karena pembilang dan penyebut sama-sama memiliki faktor persekutuan X min 2, maka keduanya bisa saling menghilangkan atau dicoret ya. X min 2 dicoret dengan X min 2, berarti tertinggal sisa limit X mendekati 2, X plus 5 dibagi X plus 3. Nah, di sini kita ganti nilai X nya dengan 2, berarti 2 plus 5 dibagi 2 plus 3 hasilnya adalah 7/5. Itu untuk contoh ya. Nah, di sini juga ada yang namanya teorema Apit. Misal FGH adalah fungsi-fungsi di mana G itu lebih dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan Hx untuk setiap X di sekitar C kecuali mungkin di C. Jadi dia hanya berada di sekitar C, bukan pas di C nya. Jika limit X mendekati C, Fx sama dengan limit X mendekati C, Hx sama dengan L, maka limit Gx, limit X mendekati C, fungsi Gx juga pasti sama dengan L. Itu namanya teorema seperti itu. Buktinya diberikan bilangan epsilon. Tadi bilangan epsilon itu adalah bilangan positif sembarang yang lebih dari 0. Karena limit X mendekati C, Fx sama dengan L besar, berarti terdapat bilangan theta 1. Kita misal ada theta 1 yang lebih dari 0, sedemikian hingga, ingat kembali definisi dari limit tadi ya, berarti ada tanda mutlak X dikurangi C lebih dari 0 kurang dari theta 1, sedemikian hingga ya, tanda mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon ya. Jika dan hanya jika Fx lebih dari L dikurangi epsilon kurang dari L ditambah epsilon. Karena X mendekati C, Hx sama dengan L, berarti terdapat bilangan theta 2 yang juga lebih dari 0, sedemikian hingga. Jadi kalian kembalikan ke definisi limit lagi ya, tadi kalian bisa cek definisi limitnya.
Jadi ada tanda mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari theta 2, di mana tanda mutlak Hx kurang dari L kurang dari epsilon jika dan hanya jika Hx itu lebih dari L kurang dari epsilon lebih dari L ditambah epsilon. Nah, kalau sudah kita bawa ke definisi limit tadi, kemudian kita pilih nilai tetanya. Misal di sini tetanya berada di antara theta 1 dan theta 2. Maka tanda mutlak X min C itu lebih dari 0 kurang dari theta. Sehingga berlaku tadi bahwa di situ ada L dikurangi epsilon itu lebih dari Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx, kemudian kurang dari L besar ditambah epsilon, sehingga L dikurangi epsilon itu kurang dari Gx kurang dari L ditambah epsilon. Jika dan hanya jika tanda mutlak Gx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, di sini terbukti bahwa limit X mendekati C, Gx sama dengan L. Jadi intinya untuk teorema Apit ini kalian nanti tidak perlu menghafalkan buktinya, asalkan kalian sudah paham tentang teorema Apitnya. Jadi kita lihat yang teorema Apit tadi saja. Ini hanya pembuktian bener nggak, jangan-jangan yang di teorema Apit itu tidak terbukti. Jadi itu sudah dibuktikan, tinggal kita pakai saja. Ya, misal kalian mau ini dapat diselidiki bahwa ini kan ada di antaranya tadi ya, tetapi tunjukkan bahwa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Ini tadi sudah dibahas ya, yang awal sin X sama dengan 1. Jadi kita bisa di sini misalkan kita punya Fx 1 min X kuadrat per 6 ya, sesuai yang tadi. Kemudian Gx nya adalah sin X per X dan Hx nya sama dengan 1. Maka limit X mendekati 0 Fx sama dengan limit X mendekati 0 1 dikurangi X kuadrat per 6, hasilnya juga sama dengan 1, sehingga diperoleh tadi persamaan ini limit X mendekati 0 sin X per X lebih dari sama dengan limit X mendekati 0 1 dikurangi X kuadrat min per 6 kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 1. Kalau sudah seperti ini, kita lihat bahwa di sini akan muncul kan ini 0 ya, 0 berarti tinggal ada limit 1. Limit 1 berarti 1 ya, kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X kurang dari sama dengan 1. Kalian lihat sin X per X nya terletak di antara angka 1, kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti di sini dapat disimpulkan limit X mendekati 0 sin X per X itu juga sama dengan 1. Seperti itu pembuktiannya. Nah, untuk yang ini itu bisa dijadikan soal latihan kalian. Oke, terima kasih. Selamat belajar.